pengen nanya sedikit nih bro nih. Yes. Kita kan prediksi ya, kita prediksi Bitcoin itu bakal naik ya. Bakal naik, kita prediksi di bulan apa ya? Ada yang ingin gak kalian? Kita prediksi bulan apa? Margin call berapa ya? Udah lama banget ya? Iya, kita prediksi Bitcoin bakal ke 57.000 atau 58.000. Januari sih. Hit di mana? Sekarang dari yang kita call terakhir di margin call terakhir, hit di 60.000, di mana kita ungkapkan ada possibility Bitcoin ke 57.000 dan 58.000. Ya. Dan terbukti bro, memang sesuai dengan yang kita prediksi dari Bitcoin, rally yang unstoppable rally ya. Unstoppable rally ya. Kita masih lihat banyak euforia orang yang short, yang udah kita ungkapkan. There is no momentum to short waktu itu. Tapi kan banyak bro influencer yang minta short. Adi bilang. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat ya. Kita ungkapkan ya bro dari lama tentang 60.000 ini dan terjadi. Dan ini kita langsung observe yang bigger possibility-nya. Karena kita gunakan monthly candle. Dimana di sini kalau teman-teman lihat monthly candle, it's a strong momentum move bro. 16 jam lagi close, kita dapat monthly candle yang paling besar ya bro ya? Ya paling besar dengan volume yang tinggi ya, dengan struktur yang sangat bullish dan it's about time ya, karena kita udah all time high rupiah juga. It's about time all time high di USD, dan ketika ya kita udah close monthly, it's specific ya, exact number. Ketika udah di atas 61.000, Bitcoin bakal mengalami fenomena yang namanya price discovery. Price discovery itu adalah fenomena ketika harga sudah menembus titik tertinggi harga sebelumnya, dan itu hanya Tuhan yang tahu katanya. Katanya bro tim tadi kita udah sempat ngobrol, hanya Tuhan yang tahu Bitcoin kemana. Kalau udah price discovery baru ya. Tapi di 1618-nya kita expect 90.000 Bitcoin ya? 90.000 Bitcoin. Ini karena dengar pertama ya di margin call ya, 90.000 Bitcoin ya. 90.000 Bitcoin ketika kita udah close monthly di atas 61.000, 62.000. Akan kita update lagi ya perkembangannya di ke private depan. Community kita nanti ya. Oke, ya. By the way ini 18.000 bro, ini all time high kita ya. All time high kita ya. 18.000 yang nonton. Oh banyak itu loh bro. Oke, kita lihat ya. Oke gas ya. Oke, Ethereum. gas ini. Kita ungkapkan ya bakal ke 3.000. Yang mana hit 3.000. Sekarang 3.466. Nggak ada alasan bro. Ethereum ini nggak ke all time high lagi tahun ini. Setuju. It's about time. Kita udah ungkapkan beli Ethereum. 1.800. Dari tahun lalu. Saya sangat ingat ya. Dari Oktober saya udah ungkapkan ke teman-teman beli Ethereum dari bawah sini, dan it's ripping up. Dari yang kita call udah double untuk Ethereum. Congratulations buat teman-teman yang gak bebal. Trender. Oke. Dari 0,9 kita call pertama kali. Waktu itu di YouTube ya bro ya. Kita bikin webinar yang kita upload secara gratis ke YouTube. Di harga 0,9, dan kita bikin buku namanya Crypto Trading Guide. Kita tulis juga render nomor 1 Special Computing. Itu belum ada yang bahas. Y Combinator belum bahas Special Computing. Gak ada yang pernah bahas. Kita bahas pertama. Oke. Kita ungkapkan ya. Kalau render gonna be a bit things ya. Dan dari 09 ya. Digoreng banyak orang juga kan ya. 09. Terus kita tambah posisi di 4,4. Digoreng kan. Oh ini koin FOMO. Kita di endorse sama Jules Urbach. Kenalin dong kita sama. Gue juga mau gitu belajar sama yang bikin Star Wars gitu. Mau kenalan gue kalau misalnya bisa gitu. Sama CEO-nya Endeavor yang bikin UFC boleh. Kita dibilang koin endorse. Ini koin FOMO katanya. Orang-orang TikTok. Padahal ya pas kita bikin margin call. Gimana? Lu lihat price action render sekarang? Oke, dari yang kita call ya. Ketika kita nambah posisi itu inget banget bro. Ya gorengannya ya. Banyak yang buat konten-konten juga. Itu exactly di bottom ya. Ketika orang-orang teriak-teriak tuh bener-bener di weekly EMA-nya di 3,5. Ketika orang semua ngefoot itu, kita bilang tambah posisi ya, dan exactly dari situ ke harga sekarang itu naik 150%. Dimana kita ungkapkan banyak yang bilang bro katanya, dulu waktu
render turun nggak suruh beli, dicek margin call sebelumnya. Dicek dong, 3,4 itu ada banyak kan, ya, banyak mungkin itu. tapi kuotanya nggak cukup buat Enggak, kuota nggak cukup, karena tinggal digubuk bro. Nggak kebanyakan nge-short mungkin. Kebanyakan nge-short ya, nggak bisa beli kuota ya. Mending beli kuota, dilihat di margin call sebelumnya kita call suruh beli render lagi dip. Ya itu di 3,5 dan udah naik 150%. Kita ungkapkan bakal ke 5,5 hit, bakal ke 7 hit, dan long term bisa ke 10 untuk render ya. Tapi bukan berarti masuk sekarang kita udah cukup. Tapi Ondo itu mereka nyontek dari awal, banyak yang nyontek dari awal. Dan Ondo itu banyak yang cuan juga, jadi mereka diam kalau soal Ondo ini. Ondo udah terbang berapa bro dari pertama kita call, lo inget gak? Oke, kita buat riset ya di private community kita, teman-teman bisa join. Kadang emang kan lo kita lagi itu males. Riset ya, bukan call pertama ya? Yes, itu riset. Kita riset di 10 Februari bro. Dan di situ kita ungkapkan Ondo bakal ke 0,45 dan 0,5 sesuai dengan chart yang bisa teman-teman lihat. Dan per hari ini ya udah hit ya di 0,45-nya short term target 1 ya. Udah hit TP 1 ya? Ya, ini ke 2 Sun di 0,5 dan yang kita bagi sebenarnya di private community bukan cuma itu doang. Banyak banget. Kita ungkapkan ya, Dogecoin itu masih di 0,77. Kita ungkapkan teman-teman suruh beli. Dan dari situ naik bro, 74%. Congratulations buat teman-teman yang masuk dari Dogecoin. Kita ungkapkan di situ ada secara on-chain data yang menunjukkan kalau active user Dogecoin itu semakin meningkat. On-chain activity-nya menunjukkan potensi kenaikan, bullish. Dan sekarang Dogecoin naik 74% dari yang kita call. Terbang ya, benar-benar terbang ya. Sun udah naik 2 kali lipat, double ya buat teman-teman ya yang kita ungkapkan juga. Kita juga tenang aja, gue akan bikin itu selalu bilang sampai lu nggak bisa beli, karena gue benar-benar nggak peduli lu dalam atau enggak. Gala naik 60% loh, kita call di dalam. Gala kita call 21 Februari, 8 hari yang lalu kita ungkapkan potensi 2x short term ya. Gala, yang mana kita ungkapkan Gala ini bukan hanya berakhir dari menjadi ya sebuah project gaming, suatu produk, tapi dia membangun gaming ekosistem, yang mana di sini kita ungkapkan potensi 100%. Dan di sini pas ya di harganya, bisa teman-teman cek ya di sini 21 Februari itu kita call waktu di 0,027 ya, teman-teman bisa lihat di 0,027 dan sekarang harganya di 0,44 bro. Jadi dari yang kita call kenaikan 50% Gala. Dan semua cuan ya bisa dilihat di member testimonials. Di situ teman-teman share betapa. Nah, oke. Coinbase kemarin bro mati cycle tiap 2021, 2024 si botak itu mati. Tapi kemarin ada tweetnya bikin gue kesel bro. Brian Armstrong tuh. Dia bilang gini, oke lah kita karena kita mati, kita naikin bandwidth kita jadi 10 kali lipat, tapi ini akan biaya. Lu kan financial service provider anjing. Ya lu harus keluarin biayanya lah. Itu menurut gue Twitter ada goblok sih. Karena itu bisa matiin momentum untuk orang-orang yang beli ETF. Karena custodian ETF itu banyak kan pakainya di Coinbase. Nggak tahu bro, mungkin gue ngerasa bahkan orang-orang TradFi harusnya udah jump in nih. Kayak orang-orang Nasdaq itu untuk beresin ini custodiannya Coinbase ya kan. Karena kita dapat private report juga bahwa di Q4 bro 2023 especially Coinbase itu dia ada kenaikan 80% dari custodiannya. Dan untuk transaction revenue yang diperoleh dari institusi itu naik sampai lebih dari 2 kali lipat bro. Jadi Coinbase pun juga cuannya maksimal. Dan jadi teman-teman ini kadang mikir ya kalau volumenya mereka tuh meters, padahal jawabannya tuh enggak. Karena data Coinbase menunjukkan selama Q4 2023 itu volumenya dari retail tuh hanya 19% bro. 81%-nya itu adalah institusi. Setuju. Jadi yang bidding, yang buat candlenya tinggi, yaitu bukan dari TikTok ya, itu semua. Betul. Itu semua dari Wall Street. Dari Wall Street ya. Uang billions of dollars yang flowing ke ekosistem kripto. Dan kita di sini tinggal positioning ke arah yang tepat. Setuju. Tapi balik lagi karena edukasi itu hal yang paling mahal, investasi yang paling mahal itu edukasi. Jadi jangan pelit-pelit ya sama ilmu.
Ada yang bilang kan, ETF ntar bakal di sell the news, ETF sell the news. Monyet, gue jelasin ya. Investor monyet, gue jelasin. ETF, Exchange Traded Fund, itu harus belinya dia over counter market, bukan kayak kalian gembel. Ya. Over counter market, OTC, itu barangnya bisa habis di daily-nya. Jadi begitu pre-market close, mereka harus masukin barangnya. Iya. Jadi misalnya contohnya, volumenya 5 billion nih hari ini, IBIT shares. 500 juta dolarnya ya. 500 juta dolarnya itu net inflow. Net inflow-nya itu nggak bisa langsung masuk hari itu juga ke Bitcoin. Itu harus di spread. Namanya time weighted average price dalam OTC-nya. TWAP orang bilangnya. Begitu dia split itu, baru dia bikin candle yang kayak sekarang monthly-nya. Ya. Jadi nggak tiba-tiba inflow-nya net hari ini itu reaksi ke harga Bitcoin-nya. Makanya selalu telat. Ya itu tuh biar ada otaknya sedikit. Dan lo nge-short itu. Itu gimana bro? Orang otaknya nge-short itu. Itu kan order blocknya yang hantam tuh over counter market yang nggak ada di order book kalian. Kalian nggak bisa lihat itu di order book Binance kalian atau Bybit kalian atau Indodax kalian aja nggak ada anjing. Terus mereka mau nge-short itu anjing. Aptos kita call ya, bisa diganti ya ke saya screen-nya. Itu udah cukup lama ya kita positioning untuk Aptos. Nah, ini ada banyak ya yang ya ini nggak apa-apa ya, Bu, biar agak nyontek-nyontek dikit ya ini. APT. Langsung habis ini bikin konten Aptos. Bangsat lu idiot. Lu katain terus lu di sini. Ini 8 Februari 2024 ya. My bet for a long term play for L1 sector is Aptos APT. Ya, itu kita ungkapkan ketika APT harganya masih 8,8 bro. Dan kita bisa cek sekarang APT ya. Ini harganya di 12 bro. Jadi dari 8,8 ke 12 bisa kita lihat cuannya udah lebih ya dari sebentar. Ya hampir 50% untuk Aptos. Jadi teman-teman yang di private community istilahnya nyayur bro setiap hari ya. Nyayur terus. Nyayur gini aja, mending lu nyayurin testimoninya dulu deh bro. Oke. Lu lihat kasih tunjuk deh testimoninya. Nah private jadi community kita. Ya kita lihat ya untuk Outlook Manta ya ini TP ya dulu bro dari private community kita. Dan semalam ya teman-teman ada event ya itu adalah big liquidity hunt dari Manta. Ya. Untuk ya balik lagi bro, praktik exchange kita tahu seperti apa, kita tahu behind the closed door-nya seperti apa. Ya. Dan seringkali ya istilahnya ini terjadi stop hunt ya atau liquidity hunt. Nah ini saya gambar ikan lah di sini ya. Ini ada kolam ikan yang besar ya di mana stop loss atau liquidity dari teman-teman ini diambil dulu. Ya. Terus habis itu harganya V-shape ke atas. Itulah kenapa berhentilah ya jadi degenerate langsung 50x 50x. Mending kamu punya long term view untuk proyek-proyek yang bagus karena Manta ini juga modular ya, produknya bagus ya. Ada 2, layer 1 dan juga layer 2. Dan di sini memang secara chart ya ini ada ya potensi retest ya bro dari Manta di daily. Oke, setelah stop hunt yang keras ini ya. Dia ada potensi ya untuk Manta climbing up dari sini ke balik lagi even ke $4 ya untuk Manta karena ini adalah pattern ya breakout and retest. Dan potensi continuation sangat tinggi mengingat memang market altcoin lagi shaping up ya. So bullish for Manta by the dip spot ya. Jangan terlalu over leverage. Ya. Manta masih bisa buy ya? Yes, Manta is a buy. Manta is a buy. Target keempat. Oke, itu udah dikasih lagi tuh pisangnya ya. Manta. Ada banyak lagi bro, ada apa lagi nih? Ada yang nanya Matic bro, Polygon. Oke. Polygon Matic. Bisa teman-teman lihat ya, kita sempat buat call dari Polygon itu dari webinar yang lalu ya. Cara kaya dari kripto udah naik 30% untuk Matic. Di situ kita alert beberapa, ada Atom juga, ada OP, ada Dogecoin, ada XRP dan ada berbagai koin lain. Ya. Yang mana di situ semua mengalami kenaikan ya. Kalau bilang ini karena bull market ya kita tahu timingnya bull market kapan dan secara confident claim akan terjadi bull market.
dan Bitcoin di harga tertentu. Nah ini Matic, it's a very interesting chart, breakout dari weekly wedge-nya, sekarang ada di weekly bearish order block, tapi saya bisa melihat potensi Matic ke 1,5 ya, even ke $2. It's a very safe bet for 2x ya, 100% gains sampai akhir tahun ini, karena kita tahu 13 Maret ada Ethereum update, dan itu narasi yang tepat untuk semua layer 2, di mana ada efisiensi pengiriman data dari networknya Ethereum yang berpengaruh terhadap menurunnya gas fee, dan itu akan sangat bullish ke layer 2. Jadi Matic is a safe bet for Ethereum coming update, dan di sini target ke 1,5 dan juga 2 untuk Matic beberapa bulan ke depan. Oke, menarik. Confident bet di Matic dan juga Manta. Itu aja lah, pisangnya cukup. Jadi sampai jumpa kalau ada margin call selanjutnya. Sampai jumpa di Akademi Kripto. Kalian bisa langsung ke website kita akademikripto.com.